Karena memang tidak ada yang paling mulia dalam agama kita sekaligus menjadi pondasi kehidupan kita kecuali ilmu. Ilmu itu dan hadir majelis ilmu seperti ini asas dari segalanya. Ilmu ini teman-teman sekalian akan mendatangkan tangga yang kedua, kesuksesan yang kedua, dan ini mencapai puncak daripada kesempurnaan kehidupan manusia, yaitu keimanan. Iman ini kalau sudah ada dalam hati karena ilmu tadi, maka akan mengubah segala sesuatunya. Orang buruk menjadi baik, orang jahat menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, penakut bisa jadi pemberani. Berubah semuanya dengan keimanan. Dan akhirnya seseorang di antara kita akan maksimal mengerjakan perintah sang pencipta Allah dan meninggalkan larangannya. Menikmati yang halal dan meninggalkan yang diharamkan. Tentu ini hal yang paling mendasar sekali. Bagaimana kita sudah semestinya memang hadir di majelis ilmu. Yang kedua tentunya saya pribadi memotivasi teman-teman bukan hanya sekedar di majelis seperti ini, tapi buat sebuah konsep hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan ceramah-ceramah teman-teman sekalian. Siapapun yang menyampaikan tentang hukum Allah, memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, maka itu sangat baik. Jadikan sebagai prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena kalau cuma seminggu sekali, hanya sebulan sekali, atau yang kita andalkan kaum laki-laki cuma dengar khutbah Jumat yang 20-25 menit, atau mungkin majelis taklim yang hanya sebulan sekali, atau bahkan mungkin ada orang dengar ceramah hanya pada saat Ramadan saja. Maka ini ambar sekali. Imannya juga sangat tipis. Tapi kalau setiap hari, tidak ada hari tanpa ilmu, maka itu sangat besar manfaatnya. Sebagaimana banyak orang-orang yang tiap hari tidak ada hari tanpa musik. Maka kita mengubah itu tidak ada hari tanpa ilmu. Coba dengar majelis ilmu teman-teman. Karena tidak ada majelis ilmu itu yang kemudian orang bubar menjadi bodoh, atau menjadi orang yang penakut, atau menjadi orang yang pelit. Tapi sebaliknya berubah menjadi orang yang sangat baik. Dan baginda Nabi SAW sangat gemar kalau ada penuntut ilmu datang, beliau selalu mengatakan marhaban bitalabil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Baik, tema kita sebenarnya yang akan kita sampaikan ini 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar. Kata ulama, tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga. Karena mulai akad nikah sampai cucu turun-temurun semuanya pahala. Mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera. Bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk, intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah, perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama, mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggamu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikahnya karena 4 hal atau 5 hal tadi yang saya sebutkan itu, maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua, niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur ada rasa suka, ya, atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum, akhirnya terdesak harus menikah. Ini semua tidak dinilai ibadah. Memang harus diniatkan, saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini, saya mau belanja itu, kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya.
Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjanya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Nggak dinikmati tawafnya, nggak dinikmati sa'inya, nggak dinikmati zikirnya, doanya, buru-buru. Bagaimana selesai, masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam. Belum masuk ke Mekah sejam 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di kemah, jumrah, panas matahari, desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah. Paket, capek sebenarnya, letih, gitu kan. Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi, dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, lalu dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian di muka bumi ini, tanda kutip ya, tanda kutip, adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita mulai dari bapak-bapak misalnya. Istri kita nggak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah, kita setengah mati banting tulang di luar sana, nagih utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil, kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang, siapa perempuan ini enak benar. Hasil keringat saya tiba-tiba langsung diambil saja. Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Inna idhamal ajri ma idhamal bala. Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu?
Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat cuaca lagi enak, ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya, Allah menilai sesuai dengan kadarnya.